Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hidup dan tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini dan seisinya telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena telah jauh dari Allah, sang sumber kehidupan, maka timbullah berbagai macam penderitaan, sakit penyakit, dan kesukaran. Seiring berjalannya waktu, manusia menciptakan teknologi yang semakin maju. Namun kita harus menyadari bahwa pada aspek yang lain, misalnya etika, hukum, dan nilai moral, peradaban manusia mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa. Walaupun sudah ada hukum internasional, namun negara-negara tetap memutuskan untuk pergi berperang dengan berbagai alasan. Dan perang tersebut terjadi saat dunia sedang dilanda oleh virus corona yang merebak luas. Sungguh, kemerosotan moral manusia semakin hari semakin bertambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus siap memikul salib, menjadi terang di tengah kegelapan, dan menjadi garam bagi dunia yang sudah tawar rasa. Tuhan memahami bahwa kita akan menghadapi masa yang sulit, dianiaya dan direndahkan, hanya karena kita mau berpegang teguh kepada iman kita kepada Kristus. Setiap orang percaya yang ditulis dalam Alkitab, baik seorang nabi atau imam atau pemimpin bangsa Israel, selalu menghadapi masa-masa sulit karena iman percaya yang mereka miliki. Pada perikop yang sudah kita baca bersama, Elia, seorang nabi Allah, diutus untuk memberitakan kekeringan yang akan melanda tanah Israel. Bencana ini berkaitan dengan sikap bangsa Israel yang mendua hati, menyembah ilah lain selain Allah Yahweh. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa agraris yang mengandalkan hasil tanah dan peternakan untuk mencukupi kebutuhan makanan dalam negaranya. Jadi ancaman kekeringan adalah ancaman serius yang akan menyebabkan kegagalan panen dan matinya hewan ternak mereka. Dalam situasi sulit tersebut, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke daerah Sarfat. Di Sarfat ada seorang janda yang dipersiapkan Allah untuk menolong Elia. Elia taat kepada perintah Allah. Saat ia menjumpai janda tersebut, Elia menghampirinya dan meminta sedikit air. Permintaan ini adalah permintaan biasa dari seorang musafir pada penduduk lokal. Sama seperti ketika utusan Abraham meminta air kepada Ribka.
atau ketika Yesus meminta air kepada seorang wanita Samaria. Kemudian, saat wanita itu bersiap mengambil air, Elia berseru dan meminta sedikit roti untuk dia makan. Namun janda tersebut menjawab bahwa ia hanya memiliki sedikit tepung dan minyak yang akan ia masak untuk makan bersama anaknya. Dan setelah tepung itu habis, maka mereka sudah tidak memiliki makanan apapun dan mungkin akan mati kelaparan. Rupanya bencana kekeringan tersebut juga melanda daerah Sarfat. Kemudian Elia memberikan tantangan iman kepada janda tersebut, di mana Elia menyatakan bahwa Allah Israel akan menghidupi mereka asal janda tersebut mau berbagi makanan dengan Elia. Elia menyampaikan pesan Allah bahwa tepung dan minyak yang tinggal sedikit itu tidak akan habis dan akan cukup bagi mereka untuk memelihara kehidupan mereka. Tantangan iman ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Bagaimanapun, Elia adalah orang asing yang tiba-tiba datang menemui ibu tersebut. Selain menyebut nama Allah Israel, tidak ada jaminan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Elia akan menjadi kenyataan. Apalagi keadaan janda tersebut juga sungguh memprihatinkan. Bisa saja ia memilih untuk tidak mempercayai perkataan Elia dan pergi meninggalkan Elia sendirian. Namun, ketika ia mendengar firman Tuhan itu, janda Sarfat memilih untuk taat dan melakukan perintah Tuhan. Ajaib, firman Tuhan sungguh nyata dan Tuhan memelihara mereka dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa kesesakan kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Ia menunggu kita datang dan berseru kepadanya. Dan jika kita meneladani Elia dan janda Sarfat, mau percaya sepenuhnya kepada Allah, serta mau taat kepada firman-Nya, maka Ia akan hadir menjadi jawaban dalam kesesakan kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan hal-hal yang luar biasa atau harta yang melimpah ruah. Namun belajar dari kisah Elia dan janda Sarfat, Tuhan memelihara kita dengan cukup. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan mengingat perintah Tuhan, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami yang sedang berada di dalam kesesakan, untuk kami terus dapat memandang dan terus berharap kepada Engkau saja. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.